Gus semuanya, gimana hari Minggu Anda? Cerah ceria, lea-lea, santai-santai. Ingat, besok hari Senin. Tapi setiap hari saya Kak Ros menemani Anda di acara Rupi No Secret Lab. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Di antaranya adalah Kimberly. Hai Kim. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kim, kemarin update-nya adalah sudah mediasi ya soal mobil itu akhirnya ditemukan jalan tengahnya. Nah itu kita pengen tahu prosesnya sampai gimana tuh akhirnya bisa ngobrol dengan damai ya. Tapi nanti kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai, lagi viral di luar sana yang banyak sekali menarik perhatian netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya ada beberapa berita sih hari ini yang diajukan, cuman ya kita hari Minggu ini kita yang ringan yang lucu aja ya. Ini yang viral dibagikan oleh seorang netizen yang kemarin itu satu pesawat dengan Pak Ridwan Kamil ya. Apa istimewanya gitu kan, langsung satu pesawat, ada apa di sana? Jadi ternyata pesawatnya itu delay ya. Delay itu dari sejak tanggal jam 11 diundur tanggal 11 Juli kemarin. Dari jam berapa, terus diundur jam berapa, sampai akhirnya diundur di tanggal 12-nya di jam 1 pagi. Ternyata tetap nggak jadi berangkat juga karena dengan alasan di bandara itu landasan pacunya lagi di aspal, gitu kan. Nah terus karena penumpang itu melihat ada Pak Ridwan Kamil, jadi penumpang-penumpang itu pada mendorong, Pak, dong Pak, Bapak yang protes gitu kan. Sama Pak Ridwan Kamil bilang gitu, saya udah bukan jadi pejabat, enggak Pak, ayo Pak, Bapak masih bisa gitu, semangat gitu kan. Oke, coba kita lihat seperti apa ketika Pak Ridwan Kamil dipaksa untuk mewakili penumpang lainnya untuk protes berikut ini. Kasihan itu petugasnya ya, sampai jadi viral juga gitu. Jadi tunggu, aku mau bahas apa? Iya, oke, coba kita lihat sih kronologinya seperti apa. Ya di cancel apa segala macam. Aku jadi tanya kan tadi itu dari mana sih pesawatnya? Dari Denpasar ke Jakarta. Pak Ridwan Kamil ini nggak ada keterangan Pak Ridwan Kamil sendiri aja Pak. Loh silahkan. Ada pejabat. Sama siapa? Sama anaknya. Oh sama anaknya. Aku di komen netizen. Oh gitu ya. Terus dibales. Sama anaknya loh Kak itu. Hayo Bapak habis nggak Pak? Astaga naga. Ibu nggak sama ibu? Iya, Ibu? Oh ibu lagi tugas ya ibu ya. Oke yang berikutnya coba kita lihat. Oh dijawab jadi konten kreator ini baik sekali ya. Dia bikin konten sekaligus juga menjawab pertanyaan netizen. Iya Zolim bapak yang mana Kak? Ya petugasnya dong sayang katanya gitu. Sebenarnya kan, oh ya gitu ya. Terus ada lagi komentar ya. Sekarang Pak Ridwan Kamil udah nggak seceria dulu ya. Dulu lucu banget Pak. Ini aku mikir tuh netizen tadi yang nyuruh-nyuruh itu termasuk ikut ngomongin Pak Ridwan Kamil nggak sih kemarin ya kan? Gitu ada ini aja Pak Ridwan Kamil suruh maju. Yang berikut ya, kamu ikutan? Iya, oke berikut. Tugas pelayanan no, kapten pilot yes katanya. Yang berikut ada lagi, nggak nyangka RK naik maskapai ini katanya gitu. Ya kan yang penting kan jamnya maksudnya kadang-kadang supaya yang ada pesawatnya biar cepat nyampe. Yang berikutnya, si bapak kayak insecure gitu ya sekarang astaga. Ya Pak Ridwan Kamil masih seperti yang biasa sih kalau lihat yang masih gitu ya. Nggak ada lagi komentarnya, ada lagi. Gue curiga, astaga ini lagi komentarnya iya. Enggak, yang menyebabkan itu adalah karena di aspal katanya. Akhirnya nggak jadi terbang emang ya? Delay aja, besok jadi terbang. Oh besok ya, aku baru tanya. Pak Ridwan masih di Bali loh, nggak terbang tuh semua. Oke kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama ada Kimberly Riders, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kimberly sinetron Cahaya tahun 2008 ini pernah menikah dengan Edward Akbar pada 2018 dan dikaruniai 2 anak namun bercerai pada November 2024 lalu karena mengaku mengalami KDRT, perusakan barang dan hanya diberi nafkah sebesar 2 juta per bulan. Sidang mediasi atas kasus dugaan penggelapan 1 unit mobil miliknya yang kasus tersebut berakhir damai hingga Kimberly dan Edward berjabat tangan serta sepakat. Kita bersama dengan Kim. Hai Kim, kita ketemu lagi padahal baru aja baru ya. Ini ada postingannya ya yang kemarin ini ada perkembangan baru dari ya beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ini postingannya dari Edward. Alhamdulillah terima kasih ya Rob gitu ya dan ibu dari anak-anak kami. Terima kasih kepada dan ibu dari anak-anak kami dan kuasa hukum mereka Maci Entim dan terima kasih kepada Polres Jakarta Selatan. Ini kan sempat kamu yang mengajukan gugatan dugaan penggelapan itu sampai akhirnya bisa sampai ke posisi ini gitu. Ya. Jalan tengahnya akhirnya dijual. Dibagi 2 hasilnya. Dijual kira-kira ya dibagi 2 lah. Oke. Gimana prosesnya sampai akhirnya ya udah kamu
kalian lah gitu menempuh jalan tengah. Jadi kan sebenarnya ada satu video di mana dia pas awal banget ketemu tuh di hari itu, dia bilang, aku email kamu loh, terus aku yang kayak, hah? Lu kapan email gue? Aneh banget gitu loh. Ternyata dia email aku itu 2 kali, itu dari 2 minggu yang lalu, 2 minggu sebelumnya. Sama seminggu sebelumnya tuh. Dan itu semua masuk ke spam. Oh astaga. Basically dia ngajak ketemuan, terus dia minta damai apa segala macem. Terus akhirnya ya kita baru ketemu ya di hari itu aja. Jadi ini setelah sekian lama baru ada. Makanya kamu bilang kan, hai long time no see. Iya. Jadi, nah ini akhirnya kan ketemu di sini tuh memang belum ada wacana bahwa akan ditempuh jalan tengah. Apakah? Sebenarnya pokoknya mediasi. Pokoknya kita ya kalau dari dia sih berdoa untuk semuanya kalau dari dia sih pengennya laporan dicabut, semua damai, supaya dia bisa dapat kerjaan lagi gitu loh. Karena laporan polisi ini kan menghambat kerjaannya dia. Terus kalau dari aku ya pengennya sama sih, semuanya damai gitu loh. Semuanya mobil bisa dikembalikan, terus rumah bisa apa segala macam. Pokoknya semua antara aku dan kamu tuh semua terselesaikan supaya elunya juga hopefully ke depannya otaknya juga lebih plong untuk mungkin datang untuk ketemu anak-anak. Itu sih yang diharapkan sama aku. Alhamdulillah hari itu juga kita setelah ngomong panjang lebar, dia pun juga udah kayak kita menemukan jalan tengahnya lah ya. Jadi kalau dihitung 1 sampai 10 proses kelancaran proses komunikasi kalian itu, kalau 10 kan lancar banget dah tuh. 1 sampai 10 kamu menggambarkannya seperti apa? Kalau di awal-awal kan mungkin seret banget ya, 1 gitu. Kalau yang masih kemarin emosi. ini lah ya. Kemarin ini ya. Kemarin ini ya kira-kira 7 lah. 7, jadi udah semakin baik. Ya, hopefully ke depannya semakin baik. Hopefully semakin buat baik. anak-anak sih sebenarnya. Iya, betul. Nah ini kan juga yang kemarin viral adalah seperti apa proses ketemuannya kamu gitu ya. Selain kamu ngomong, long time no see. Terus dia bilang, aku udah email loh gitu. Terus belum kamu dikasih roti juga. Terus kamu bilang, boleh aku ngomong, hati-hati nanti clickbait gitu. Iya makanya. Terus coba lihat berikut ini. Dia malah gak ngerti clickbait itu apa, gimana sih? Kamu gak mau sampai hati-hati clickbait itu kenapa, yang pernah? Karena dia itu kadang-kadang tuh nggak tahu ya idenya gimana ya. Emang you know lah dia rada out there gitu loh orangnya. Dia sampai yang setahun yang lalu itu dia makan gorengan, itu juga jadi clickbait, ya kan? Jadi salah fokus. Dia lakukan sesuatu yang akhirnya orang-orang fokusnya ke arah situ gitu loh. Terus media ngangkatnya juga situ. Padahal kan mungkin maksud dia beda gitu loh. Tapi mungkin ya itu dia nggak ada tujuan apa-apa. Yang sekarang jadi rame kan soal dia kasih roti. Nah itu dia. Ya. Padahal kan mungkin tujuannya. Gak usah aneh-aneh. Di depan media tuh gak usah aneh-aneh. Gak usah ngasih yang aneh-aneh. Yang ada jadi clickbait, yang ada digoreng gitu kan. Jadi apa sebenarnya ada yang harus makna ngajarin apa dia di balik roti itu? Apakah itu ada? Jadi dia sempat jelasin sih. Jadi roti itu tuh kayak dulu waktu sama anak-anak tuh kita sering beli. Terus makan bareng, bagi-bagi bareng gitu. Anak-anak doyan gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya itu. Jadi ini buat ya ini ada satu ritual lah buat kalian dari roti ini. Kayak apa ya? Kayak yuk temenan lagi yuk. Untuk menghisap pipa perdamaian. Gitu. Tapi komentar netizen lucu-lucu juga sih. Coba kita baca. Bisa-bisanya ketemuan terus ngasih kenang-kenangan pakai sebungkus roti katanya gitu. Ya berikutnya. Ya ampun sekelas Kimberly dikasih roti itu katanya gitu. Habis ya. Memang biasa kan kalian biasa makan roti itu ya? Iya. Biasa aja netizen. Oke berikutnya. Rotinya jangan dimakan mbak, takut aja bisa luluh lagi nanti. Cie. Apalagi wartawan tuh juga cie. Aduh. Enggak, kamu terima itu jadi agak ngerasa aduh kenapa di sini ngasihnya gitu nggak sih? Iya. Ngapain ngasihnya di sini sih? Mungkin dia juga bingung kan, aduh ya udahlah kasih gitu. Kayak aku sebenarnya aku ngasih dia barang-barang dia yang tertinggal di sama aku. Kayak ada beberapa perintilan-perintilan dia lah.
Cuman kan nggak perlu pas di depan orang-orang gitu loh. Kalau nggak nanti jadi kelihatan ya gitu dicie-ciein kan males ya. Jadi rame. Oke, nah ini akhirnya jadi ya mobil itu kan tadinya sama Edward, terus sekarang ada di kamu atau gimana nanti proses penjualannya? Mobilnya masih sama dia saat ini. Terus udah pokoknya udah ada hitam di atas putih, itu mobil akan dijual, dibaginya presentasinya seperti apa. Terus rumah pun juga pembagiannya gimana. Ya kapan ya? Minggu depan ini insya Allah ke notaris untuk biar lebih fix perjanjiannya dinotariskan, ada Iya. akta notaris. Anak-anak sendiri gimana terima roti dari bapaknya? Belum aku kabarin, itu roti sebenarnya mohon maaf ketinggalan. Astaga. Ketinggalan rotinya. Udah ya, next time lu beliin lagi aja buat Nggak anak gitu apa-apa, kan. apa ya, bukan diet Iya. gimana ya, cuma kalau kelupaan aja. Tapi Emang kelupaan beneran deh. Terus selain itu aku belum ngasih tahu anak-anak sih. Jadi kayak lebih baik nanti aja dulu pas bapaknya udah emang siap datang untuk ketemu sama anak-anaknya, baru kayak aku ngomong sama mereka. Atau surprise juga, we'll see. nggak apa-apa ya, pokoknya ini semuanya adalah demi kebaikan anak-anak Iya. juga. Oke. Yang berikut juga ini harapan dari Edward, dia berharap bahwa ya semakin membaik, terutama berita-berita di luar sana yang mungkin clickbait yang buat dia mungkin membebani itu bisa kemudian semakin baik sehingga pekerjaannya juga semakin lancar. Kita lihat cuplikan Edward berikut ini. Ya, ini mungkin ada beberapa pemberitaan di luar sana ya. Ini kamu sendiri dengan harapan atau ya permintaannya Edward gitu, kamu sendiri gimana? Ya aku sendiri sih ya semoga untuk Edward kedepannya kerjaannya semakin lancar, lebih lancar dan semakin lancar lagi kedepannya. Karena kan ya dia alhamdulillah dia selama tahun ini dia kasih nafkah buat anak-anaknya supaya ya nafkah itu tetap lancar juga. tetap lancar kan buat kebaikan dia sendiri juga agar tidak zolim sama anak-anaknya gitu. Oke, ini ada beberapa pemberitaan di antaranya mungkin yang seperti ini ya. Ada yang tulisan seperti dia dituding pelit karena hidup sederhana, penghasilan YouTube Edward Akbar dan Kimberly Ryder bisa capai puluhan juta. Kalau yang kamu baca artikel ini nih sebenarnya Enggak kok enggak YouTube nggak segitunya. Nggak segitunya kok. Iya. Tapi kalau dituding pelit hidup sederhana, Ya emang aku dari dulu emang aku diajarkan sama orang tua aku pun juga sederhana-sederhana aja sih sebenarnya. sebenarnya itu juga hal yang kalian sendiri jalaninnya Iya kita jalaninnya kayak aku nggak beban gimana banget sih enggak juga. Yang berikutnya Kimberly Ryder ajarkan sendiri anak sholat dan mengaji. Edward Akbar disebut cuma alif bata katanya. Kalau Edward itu emang tidak bisa mengaji, jujur aja. Tapi sholat itu kita saat itu juga sama-sama mengajarkan sholat. Dan yang terpenting kan pasti juga memberi teladan juga buat anak-anak gitu ya, terpenting. Terus ini lagi disebut sekap Kimberly Ryder Edward Akbar kebohongan luar biasa. Aduh itu mah nggak usah diomongin lagi itu udah deh. Itu Udah, dah. kita lebih baik ke depannya ya yang baik-baik aja lah. Nggak usah diomongin lagi Yang sudah lewat. yang sudah lewat. Ya. Yang penting kan bagaimana ke depannya gitu ya. Atau mungkin ada di luar sana ada pemberitaan juga mungkin seputar kalian berdua atau Edward yang sebetulnya kamu juga ingin membantu meluruskan itu. Ada nggak sih tentang apa? I'm not sure ya, tapi pokoknya ke depannya ya alhamdulillah selama ini dia sudah menafkahi anak-anak sesuai dengan putusan hakim ya. Dan dia sadar akan hal itu gitu loh, alhamdulillah gitu loh. Dan dia pengen memperbaiki semua relationship dengan akunya, dengan anak-anaknya, dengan akunya maksudnya biar lebih baik aja ke depannya supaya kita bisa hopefully co-parenting dengan baik untuk anak-anak dan semoga ya teman-teman entertainment industri di luar yang masih merasa kayak Edward emang aktor yang baik, emang jago dalam berakting,
kalian juga udah aman gitu loh kalau mau ngajak dia kerja sama lagi, insya Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan semuanya makin lancar ya. Mungkin Iya. ya kalau ada masalah kan orang jadi nggak fokus, nggak konsentrasi juga, atau mungkin itu jadi banyaklah hal ya. Tapi ya intinya adalah ya dalam pernikahan hanya mereka berdua yang tahu sebetulnya di dalamnya seperti apa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kedepannya kalian menjalani, tadi saya bilang komunikasi yang semakin baik tuh Iya. insya Allah juga baik buat terutama buat anak-anak. Nanti kita ngobrol lagi sama Kim. Berikut ini juga ada pasangan yang menikahnya dari usia berapa? 18, 16? Dan sempat mengalami pasang surutnya luar biasa. Pernah ada masa di mana suaminya diduga selingkuh, lakukan KDRT, pernah terkena kasus hukum. Banyak hal lah, naik turun, tapi mereka tetap mencoba kuat bertahan. Seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Jajang pencarian bakat menyanyi 2008 hingga sempat membuat Aris yang menikah dengan Rosiria Oktovani pada 2006 dan dikaruniai seorang putra bernama Rasya ini sempat digugat cerai oleh Fani pada 2008 setelah Aris diduga melakukan perselingkuhan dan kekerasan terhadap Fani. Pria yang mengaku sempat mengalami star syndrome pasca menjadi juara dalam ajang bernyanyi ini pernah menjadi driver taksi online pada 2017 dan sempat Aku bergetar di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah, ku pandangi, putih mulus dan seksi. Tak jauh seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip di TV. Kita ketemu lagi, silakan duduk bersama sang istri tercinta, ada Fani. Oh, dia cium tangan ya. Oh, padahal baru ketemu di sini. So sweet banget sih. Apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir kita baik. ketemu itu ya kamu baru mau mulai naik lagi. Iya. Sempat ketemu waktu kamu harus terpaksa menjual Terakhir. gitar. Iya, Iya itu. kan? Terakhir ketemu waktu itu kapan? Di acara podcast ya? Di acara podcast aku Podcastnya, juga. alhamdulillah. Ini kalau menggambarkan tahun 2025 ini ya di dalam kehidupan kalian secara ekonomi lah dan secara keadaan kondisi. Kalau dulu jual gitar mungkin kalau 1 sampai 10 tuh berapa tuh kondisinya? Waduh, itu kondisinya memang Minus. lagi minus. Kalau 2025 ini apa? Seperti apa? Kamu Luar biasa. berapa? 1 sampai 10? Alhamdulillah 10. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima Nggak bisa kasih dipungkirin Allah. sih alhamdulillah. Tapi tetap ya namanya roda kehidupan ya. Ya, Tapi kita mensyukuri aja lah. bersyukur daripada minus sih. Iya, mensyukuri aja. udah. Oke, ini ada artikelnya kalian yang juga sempat ramai lagi diperbincangkan adalah bagaimana kalian itu menjalani pernikahan setelah sempat mengalami ada KDRT, ada dugaan perselingkuhan. Aris waktu itu sempat ngilang ya kan? Iya ngilang sih. Maksudnya sih ngilang ya. Padahal sebenarnya nggak ngilang. Cuma lagi apa? Mencari ketenangan. Mencari ketenangan. Oke. Terus pernah masuk sekolah juga ya, sekolah Iya. kehidupan gitu. Iya. Dan ya ini sampai di sinilah kalian berdua. Sampai di sini. Terima kasih lah buat Trans TV ini. Kerumpi terutama ini karena bukan cuma sekali ya yang selalu mengekspos Dari kehidupan kita. Iya. Gitu. Jadi masyarakat Indonesia juga Tahu. tahu jadi dengan acara ini. Cara bagaimana mereka Mantap berjuang lah, begitu amin. ya, Masya Allah. Aku juga tahu pengorbanan anak cafe ini dari awal sampai sekarang. Ngapain apa? Perjuangannya luar biasa. Perjuangan untuk karirnya. mengorek cerita dari Aris Iya, dan Fani. perjuangan luar biasa sama. Kita hidup Kita untuk lihat, perjuangan. kita lihat cuplikan cerita mereka berikut ini. Ini menikah di usia amat muda sekali ya. Kamu masih 17, kamu dulu 20 ya. 20. Udah habis gitu nggak berapa lama melahirkan anak. Bahkan kamu katanya udah hampir lewat waktu melahirkan anak. Iya betul, hampir. Makanya sekarang aku mau punya anak lagi dari Fani? Fani agak trauma kami Jadi, ini. Karena aku tahu prosesnya dia waktu itu hampir gitu. Aku udah aduh antara kata dokternya mau milih anaknya atau mamanya yang ini. Lah dikasih pilihan gitu sempat dengar juga, aduh gimana nih ya kan. Udah pasrah lah. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kehidupan, Keselamatan untuk keselamatan. dua-duanya. Dan anak aku pun juga alhamdulillah gitu. Makanya banyak teman-teman yang nanya, Mas Aris kok anaknya cuma 1 sih katanya. Kenapa nggak nambah lagi? Padahal sebenarnya bukan nggak mau nambah lagi, aku trauma. Kamu Demi yang Allah, trauma. aku Faninya enggak padahal. Trauma
Trauma juga, juga ya. sama. Jadi itunya tuh apa namanya? Plasentanya. Ininya ya masuk, nggak apa Masih dia bisa ngejelasin. belum sepenuhnya bersih gitu waktu itu ya. Dia bisa ngejelasin. Sebelumnya bersih Kak Feni. Jadi saat aku mau lahiran tuh kan aku pembukaan 7. Saat itu memang alhamdulillahnya pas malam takbir Idul Adha. Jadi aku bilang sama bidan, Bu, kayaknya aku mau lahiran deh, karena mulesnya kan aku yang ngerasain ya. Memang sih semuanya bidan yang lebih tahu, tapi kan aku yang merasakan. Kata bidannya, Mbak nanti ya saya buka puasa dulu, ini masih pembukaan 7. Tapi aku udah mau lahiran, aku udah panik gitu kan. Panik ya. Nah aku ya tapi aku nggak bisa melarang dia karena dia buka puasa. Aku ya udah bidan. Gak lama bidannya keluar, mungkin baru sampai rumah, anak aku tiba-tiba keluar. Kak. Astaga, jadi gak ada siapa-siapa tuh? Ada bidan penjaga yang masih kecil banget. Di situ aku Kayak cuman baru magang gitu deh kayaknya. iya, memang. jadi yang kayak pendaftarannya. Terus Iya. aku cuman bilang, Mama, aku bilang gitu kan, ada mama mertua aku yang masuk ke dalam. Ayah nggak berani, papa di luar semuanya. Aku bilang, anak aku gimana? Aku bilang gitu. Nggak nangis Kak Feni, anak aku. Ya memang mungkin pilihan dia adalah menyelamatkan anak aku dulu gitu. Tapi dia lupa bahwa tali pusarnya aku belum dia papahin dan itu elastis masuk lagi kembali ke dalam. Itu yang bikin traumanya tuh. Ya, 17 tadi dia tahun janji yang di lalu. situ di ruang makeup dia janji. Aku nggak mau nangis Kagak mau lagi. nangis hari ini. Karena kan setiap kesini nangis mulu. Jadi janji dia mau nangis. Iya, habis lahir tahun 2007 ya. 2007, 2008 Aris Iya, mulai 2008. naik dan itu masalah pada saat itu pertama Iya. kali datang gitu ya, sampai yang kamu bilang terjadi KDRT. Iya. Tapi kamu di sini kamu akhirnya posting bahwa kamu berterima kasih di titik ini kamu sudah merasa menjadi istri yang sangat bahagia. Aris sudah memperlakukan kamu dengan sangat baik. Aku mau umumin gitu. Karena banyak juga orang yang masih berpikir suami aku itu masih dianggap sebelah mata Kak Feni. Tapi aku benar-benar bersyukur sama Allah. Aku cuma minta satu doa Kak Feni, suami aku seperti dulu lagi yang aku ijab kabul. Tapi Masya Allahnya Allah kasih perubahan yang luar biasa. Dia sangat memuliakan aku banget Kak. Gimana contohnya? Contohnya gimana? Nggak pernah bilang enggak. Ayah, aku mau ini. Iya. Ayah, aku boleh ini. Iya. Walaupun aku nggak tahu dia ada uang atau enggak. Semuanya diberikan sama aku Kak Feni. Dia bilang, aku bekerja walaupun taruhannya nyawa pun itu buat kamu sama anak kita. Aris. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bukan Ayah. apa? Ya memang ya begitulah maksudnya artinya artinya karena aku memang sayang sama dia dan aku juga sadar dia juga memang sekarang memang kondisinya dia agak lemah. Kondisinya dia memang agak lemah dalam artian dia memang aku kesian juga sebenarnya sama dia, makanya kalau apapun yang dia pengen aku nggak pernah ngebantah karena aku tahu dia mempunyai kondisi yang memang emosinya tidak stabil. Dia sekarang aku cerita ya apa ini ya. Dia memang yang tadi aku bilang dia kondisinya itu sekarang dia udah mulai agak drop-dropan, dia sakit-sakitan. Aku juga memang ini terjadi di tahun hampir 2015. Dia sudah mempunyai kondisi dia sering sakit kepala. Makanya kalau dia udah sakit kepala, udah dah aku paling ini. Soalnya aku ngerasa juga kalau sakit kepala gitu. Tapi kok dari 2015 teman sekarang nggak nggak membaik. Iya nggak membaik. Dia tiap hari minum mungkin obat-obat dia. Makanya kemarin terakhir aku bilang udah kamu CT scan aja, biar ketahuan penyakitnya apa gitu kan. Dan alhamdulillah dia udah CT scan, cuma nanti ketahuannya nanti hasilnya hari Rabu. Oh, hari Rabu Aku besok. penasaran banget Kak Penin. Aku juga kesian sama kondisinya dia gitu. Makanya kan memang dia kan manajer aku sekarang. Aku bilang sama dia semalam kalau memang kamu capek untuk ngurusin aku, biar aku yang akan handle semua IO. Biar aku semua akan handle. Kamu duduk manis aja. Karena aku nggak pengen dia sakit kepala. Oke. Gitu. Padahal sebentar dari sisi Fani sendiri karena dia saking cintanya. Iya. Dulu yang jatuh cinta pertama kali Fani, ya kan, ngejar-ngejar di gerbong kereta, Iya, ya. itu. Jadi dia takut banget kehilangan Aris, makanya harus diintili kemana-mana. Iya. Kita akan bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Room to Indo Secret.
Bersama Aris dan Fani, ini pasangan yang bercerita bagaimana perjalanan kehidupan dan rumah tangga mereka gitu ya. Sekarang ini Fani jadi manajernya Aris, harus ikut kemana-mana juga gitu. Dan itu satu bentuk apa ya, dukungan dan juga rasa cinta kamu gitu. Tapi masalahnya sekarang adalah kamu ada kondisi kesehatan yang sedang kamu hadapin. Emang sampai seberapa sih kamu pusingnya? Terus apa yang terjadi ketika kamu tuh harus mendampingi Aris? Pusingnya sih sakit banget ke Feni. Sakit banget. Jadi kayak kepalaku tuh apa ya? Bukan lagi setengah, bukan lagi kiri kanan. Jadi seluruhnya tuh kayak ketekan, kayak ditusuk-tusuk, ketekan gitu. Makanya aku kadang suka kasihan kan, suami aku lagi perform, terus tiba-tiba aku yang langsung, ayah sakit kepalaku gitu. Dia langsung, kamu kenapa? Kayak gitu. Jadi aku yang, ya Allah kok aku jadi kayak gini, jadi bikin dia kepikiran gitu kan ke Feni. Terus akhirnya aku ke rumah sakit, dokter suruh CT scan. Terus kata dokter 90% itu dari genetik, 10% dari pola hidup dan makanan. Nah 90% genetik kan mamaku almarhumah cancer, tumor otak Kak Fen. Jadi itu yang bikin kamu khawatir. Itu yang bikin aku, Udah nggak usah dipikirin ya. aku takut. Iya udah. Karena mamaku meninggal juga di usia yang hampir sama seperti aku, Kak Fen. Udah. 38 tahun. Tapi aku berusaha untuk, aku udah ikhlas sekarang. Aku ikhlas, aku udah pasrah, aku serahin semua sama Allah. Karena aku udah berbagai macam ikhtiar, udah terapi kesana kesini. Sakit aku gak berkunjung sembuh, semakin sakit. Tiap hari minum obat sakit kepala. Aku cuma minta doanya ya, semuanya. Semoga hasil CT scan kepala aku hari Rabu cuma hanya sakit kepala biasa. Iya. Tapi katanya kekhawatiran kamu itu sampai membuat kamu nulis surat buat Aris. Iya, karena aku kasihan. Suami aku udah 5 tahun ini ngurusin aku terapi ke sana ke sini. Nggak kecil biayanya. Aku bilang sama ayah, ayah, kalaupun nanti hasilnya Udah. genetik aku seperti mama, aku ikhlas. Aku udah
bilang gitu ke Fe, karena aku pengen dia bahagia. Ada aku. Nggak mau ngerawat aku lagi yang sakit-sakitan ini Kak Fe. Sih, enggak. Mudah-mudahan sehat, sehat terus ya. Kamu masih bisa mendampingi Aris, mendampingi anak kamu. Ya. Amin ya Allah. Amin. Aku minta doa ya Kak Fe. Mudah-mudahan hasil hari Rabu. Sebenarnya sudah keluar hari Sabtu kemarin, tapi karena jadwal kontrolnya hari Rabu, dokter bacakan hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya bagus, tidak ada apa-apa. Amin. Ya, amin. Nah, Aris sendiri, ya kamu pasti ini terbelah nih pikirannya ya. Satu mikirin istri, satu ada karir juga harus dijalanin, gitu ya. Iya, Kak Feni. Jadi, aduh, saya udah... Aku bilang sama dia begini, apapun nanti Harbo hasil dari itu, nggak ada penyakit yang nggak bakal bisa diobatin. Aku bilang, lebih baik ketahuan dari awal. Karena aku punya keyakinan dokter-dokter kita masih banyak yang bagus. Ya, jadi biar buru-buru dokter nanti ambil tindakan. Belum tentu juga dia cancer, aku bilang. Siapa tahu dia punya ada sertifikal leher. Iya, ada yang ini gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa segera diobatin, bisa sembuh. Kamu bisa ngintilin Aris lagi kemana-mana. Aris tahu aja. Oke, berikut ada Ratna Listi. Kita akan ngobrol, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Semangat. Ratna dengan Swastiarso Heri Putranto pada 2002 dan dikaruniai 2 anak namun bercerai pada 2015. Putra sulungnya Reiki yang berkuliah di Inggris kini menjadi Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di London periode 2024 hingga 2025. Buka klinik untuk mengobati penyakit non-medis pada 2018 namun mendapat komentar negatif netizen serta mengaku dijauhi teman-temannya. Ratna yang sempat menjalani operasi kantung mata pada 2023 ini mengaku Bersama dengan Ratna Listi sekarang duduk di kursi ini. Kursi Pak Nas. Lagunya agak gimana gitu, misterius gitu. Untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Ratna Listi, Bu. Fitnah atau fakta bahwa banyak teman artis kalau ketemu kamu itu agak deg-degan semenjak kamu itu mulai mendalami dunia supranatural. Karena dulu sama sekarang menurut mereka itu kamu agak beda. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Ya. Takut mau diterawang. Sebenarnya sih kalau awal-awal dulu mereka menjauh itu karena merasa bahwa kenapa sih aku cari penyakit gitu. Oh. Sebelum berpartner dengan Panglima Malang itu udah bagus-bagus jadi artis gitu. Ngapain sih pakai terjun ke dunia spiritual, membantu mengobati orang-orang yang kena santet, itu kan sangat berisiko gitu loh. Jadi mereka pikir aku bodoh banget sih, itu loh. Jadi mereka sekarang menjauh. Nah, seiring berjalannya waktu sampai aku punya konten YouTube yang isinya pengobatan dan pengobatannya sangat transparan, mereka melihat sendiri gitu bahwa yang kami lakukan adalah sesuatu yang pekerjaan yang mulia, membantu orang-orang yang dizolimi makhluk gaib, dan kita nggak ada setting-settingan, semuanya pasien-pasien itu juga pasien yang asli gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit mereka bisa menerima gitu, termasuk keluargaku sendiri gitu. Coba kita lihat metamorfosa perjalanan karirnya Ratna Listi seperti apa sih dari mulai nyanyi, jadi punya acara bedah rumah sampai sekarang. Ya kita lihat dulu videonya berikut ini. Tadi Itu dulu ya, sekarang banyak hal ilmu baru yang dipelajari. Sekarang kita lanjut. Ratna, fitnah atau fakta? Setiap hari kamu pasti mengalami ada luka, cakaran, dan gigitan dari pasien saat kamu membersihkan energi. Fitnah atau fakta? fakta. Hari ini? Hari ini ada tapi tidak terlihat. Oh, tidak terlihat. Jadi kadang-kadang kalau menangani pasien yang sedang kesakitan, gangguan non medis itu kan mereka juga nggak sadar gitu. Makanya tiba-tiba nyakar, pernah diludahin juga, pernah ketendang. Pokoknya banyak risiko yang memang kita harus siap gitu. Dan aku sudah menjalani dengan ya aku terima gitu. Apa sih pekerjaan yang tidak berisiko? Semua ada risikonya gitu. Tapi ini kan membantu orang ya. Ya, tapi yang aneh kadang-kadang tiba-tiba pas bangun pagi ada cakaran. Itu yang di luar nalar. Iya, jadi cakarannya itu bukan dari pasien, melainkan dari sosok gaib yang nggak rela gitu kalau kami itu membantu pasien ini gitu loh. Apa kata anak kamu? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.
sering cerita kalau lagi membantu menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan non medis, karena suka ada cakaran tuh. Terus anak kamu tuh komentar apa? Anak kamu tahu nggak? Tahu, aku pasti cerita gitu. Terus? Apalagi kalau aku sama Keisha tuh udah kayak bestie gitu loh. Apa aja aku cerita gitu. Habis pasien ini, tadi ada pasien yang begini-begini gitu. Terus ini yang habis dicakar, dicakar. Sabar ya Mami, paling dia yang menenangkan gitu. Kirain gini, udahlah Mami, udah nggak usah gitu nggak? Enggak. Oh dia support ya? Pokoknya selalu support gitu. Bahkan kalau Reiki yang kakaknya yang di London lagi pulang, terus ada pasien yang harus ditangani dan pasien itu mengeluarkan tenaga yang di luar nurul, harus ada dimegangin dan cowok, dia bisa biasa ikut bantuin gitu. Jadi kompak lah kalian bertiga ya. Oke, yang berikutnya fitnah atau fakta Ratna Listi? Bahwa ya karena melihat kamu ya seorang Ratna Listi, banyak yang sanksi dengan cara kamu bisa meruqyah secara online. Karena kadang-kadang dianggapnya kok kayaknya bercanda aja sih sebenarnya. Fitnah atau fakta? Kalau ini fakta. Fakta. Ya. Jadi banyak yang meragukan kalau pengobatan kami itu serius, real, nyata. Mereka pikir ini hanya konten karena ada Ratna Listi. Ratna Listi kan artis. Biasa artis bikin kontennya settingan seperti itu. Nah, tapi aku juga ingin menjelaskan bahwa sebenarnya mengobati itu bukan aku, melainkan Panglima Langit partnerku. Tugas aku adalah menginterogasi makhluk yang ada di badan pasien yang sudah dipindahkan ke raga mediator kami. Contohnya misalkan pasien penasaran pengen tahu ini dari mana arah kirimannya, kenapa dia mengganggu saya, salah saya apa. Nah kadang-kadang kan pasien bingung gitu, aku mau nanya apa. Nah itu tugas aku membantu untuk menjembatani sampai pasien benar-benar mendapatkan akar permasalahan yang sesungguhnya gitu. Kalau aku wawancara yang kasat mata, dia yang tak kasat mata. Iya, jadi interogasi demit judulnya. Ya berikutnya Ratna Listi, fitnah atau fakta? Oke, sekarang berkat ya apa yang kamu geluti saat ini, itu kamu juga bisa sekarang ya ada rezeki juga banyak yang mengalir deras sehingga kamu bisa memberangkatkan anak kamu kuliah sampai ke London. Fitnah atau fakta? Fakta lagi. Ih pintar banget sih bisa dapat fakta. Jadi aku alhamdulillah awal-awalnya dimusuhin tapi setelah waktu berjalan membuktikan bahwa pekerjaanku ini pekerjaan yang baik dan aku bisa membantu orang-orang di sekitarku, bisa membantu orang yang datang untuk minta pertolongan dan bahkan aku bisa menyekolahkan anakku ke London dan bisa membawa timku sebanyak 14 orang pergi ke Tanah Suci menjalankan ibadah umroh. Itu yang aku sangat syukuri gitu. Karena seorang yang punya perusahaan besar aja belum tentu bisa memberangkatkan karyawannya ya. Tapi entah rezeki dari mana Allah tuh ngasih aja sehingga aku bisa memberangkatkan tim aku ke Tanah Suci gitu. Karena intinya adalah ya kamu membantu orang-orang gitu, ada manfaat baik yang kamu berikan untuk yang lain. Oke, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Fani, mudah-mudahan Fani sehat terus ya. Kimberly, terima kasih sudah datang. Ratna Listi juga terima kasih sudah datang. Sama-sama Mbak Fen. Aris, jadi terakhir nih, apa yang membuat kamu sekarang memperlakukan istrimu seperti ratu? Semakin baik itu apa? Apa ya, karena aku cinta sama dia, sayang sama dia. Cinta yang menguatkan kita jadi seperti ini. Sudah berapa tahun? Berapa puluh tahun? 25 hampir. 25 tahun perjalanan. Bener gak sih? Pernikahan beres dong. 21 tahun. Oh, dari DP. pacaran sampai 1 tahun. menikah. Dirat. Ayah maunya tua terus selamanya. Amin. Mudah-mudahan sehat terus ya. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ada banyak kisah, banyak cerita yang memberikan manfaat yang baik buat kita semua. Selamat berakhir pekan. Besok hari Senin kita ketemu lagi ya di acara Rumpi No Secret.